bertanya. Oke, silakan bertanya. Pak Dani bertanya, Kristen menjawab. Nah, kan enak kan? Asik ini. Jadi pertanyaan saya itu simpel, yaitu tentang keselamatan, sebagaimana yang dikatakan oleh teman-teman Anda, keselamatan yaitu hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yes. Jadi kalau orang yang mempercayai ketuhanan Yesus, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Demikiankah? Iya. Mantap. Itu harus tegas. Iya. Nah, kemudian, bagaimana dengan keselamatan orang-orang yang berdosa? Namanya sudah berdosa, Pak. Dosa adalah maut. Loh, keselamatan itu apa pengertian menurut Anda? Apakah selamat itu masuk ke surga atau masuk ke neraka? Selamat itu artinya manusia kembali bersekutu, bersatu dengan Allah. Karena dosa artinya terpisah dari Allah, hidup tanpa Allah. Selamat berarti hidup di dalam Allah, masuk dalam rencana Allah. Itu namanya keselamatan. Kalau masuk ke surga apa namanya? Masuk ke surga yaitu keselamatan. Nah, inti aja masuk keselamatan surga. Udah. Oke. Berarti bagaimana dengan orang-orang yang berdosa? Ya, orang-orang yang berdosa mereka tidak selamat karena mereka tidak mau masuk kepada keselamatan. Sekalipun dia mengakui ketuhanan Yesus, bagaimana? Iya. Ini orang berdosa. Contoh Pak Swasta. Pak Swasta sering melakukan perzinahan. Nah, ini contohnya Pak Swasta. Udah, jangan Anda berbohong Swasta. Udah. Lanjut dulu ya, aku mau makan. Apa saya lanjut atau ada yang menjawab? Lanjut. Contohnya dilanjut ya. Contohnya ya, ini contoh. Ini istilahnya diumpamakan swasta ini kan banyak melakukan perzinahan. Sementara swasta ini mengakui tentang ketuhanan Yesus. Apakah swasta ini masuk surga, mendapatkan keselamatan atau tidak? Sementara dia banyak melakukan dosa tadi, kemaksiatan, menipu orang, berbohong, berdusta. Loh, kok sampai bisa? Terus Bro Joker yang memberi jawaban. Silakan. Bro Joker memberi jawaban. Soalnya ini tuduhan ke Bro Joker. Aduh. Bro Joker ajak. Emang nggak ada? Bagaimana dia? Nggak ada kesempatan bertobat. Nah, gini aku jawab ya. Ini kedengaran nggak suara? Joker. Biar Joker. Jadi premis kami kan tentang keselamatan itu keterkaitan dengan pertanyaan Pak Dani itu dirangkum oleh tulisan Rasul yang mulia kami Baginda Rasul Paulus, ya kan? Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, nggak sampai di situ selesai, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi dari ayat ini, itu bukan hanya berbicara tentang lip service bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi ada berbicara tentang hati. Berbicara tentang hati itu berbicara tentang totalitas seluruh hidup. Baik akalnya, baik jiwanya, baik kehendaknya, itu diserahkan semua kepada Yesus sebagai penguasa. Kata Yesus adalah Tuhan di situ. Tuhan itu berbicara tentang penguasa. Jadi ketika berbicara tentang keselamatan, orang percaya itu mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Nah, berbicara tentang progres kehidupan, tentu orang mengalami jatuh bangun. Nah, oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus untuk membenarkan kami setiap hari sampai kami menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna. Injil Matius 5 ayat 48. Nah, bagaimana dengan orang yang masih dikuasai dosa? Bagaimana orang yang masih menikmati dosa? Tanda-tanda orang yang tidak diselamatkan adalah orang yang masih dikuasai dosa,
adalah orang yang menikmati dosa, adalah orang yang tidak pernah jijik terhadap dosa, dan adalah orang yang tidak pernah bertobat kembali kepada Yesus. Ya kan? Dia melakukan perzinahan seakan-akan sudah enggak, hal itu bukan suatu perbuatan dosa. Padahal Yesus justru mengatakan, kamu memandang wanita, lalu muncul nafsu birahimu saja, kamu sudah berdosa dalam pikiranmu. Ya kan? Nah, artinya kalau dia menikmati dosa, artinya dia hanya lip service aja, ngomong kalau Yesus itu adalah penguasa, tapi dia enggak patuh kepada penguasa itu. Itu bertolak belakang dengan apa yang disampaikan baginda kami Rasul Paulus, ya kan, bahwa dikatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi antara jiwa kehendak harus sinkron dengan mulut. Ya, jangan orang itu hanya sekedar lip service, istilahnya NATO, no action talk only, hanya bicara. Nah, makanya kami itu tanda ciri orang diselamatkan adalah dia memiliki buah yang merupakan karya Roh Kudus, yang di dalamnya itu ada nutrisi seperti kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Nah, itu karya Roh Kudus yang bersinergi dengan kehendak manusia yang bertanggung jawab. Ya, ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, kehendak manusia itu dimurnikan sehingga kehendak manusia itu memiliki tanggung jawab yang sesuai dengan kehendak Allah. Manusia sebagai agen bebas, tetapi juga manusia memiliki kehendak yang terbatas. Itu makanya saya lebih senang will of responsibility, kehendak yang bertanggung jawab. Nah, ketika dia menggunakan kehendak yang bertanggung jawab untuk sinkron dengan kehendak Bapa melalui putranya Yesus Kristus, maka disitulah dia dapat diselamatkan. Tapi kalau menjawab pertanyaan Pak Dhani, biar Pak Dhani bilang saya ngomong muter-muter nggak nyambung, seakan-akan nggak nyambung, bilang saya dengan tegas premisnya di sini mengatakan kalau dia menikmati dosa, dia tidak sadar akan dosanya, walaupun dia hanya lip service mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya, dia tidak jijik terhadap dosa sampai dia menghembuskan napasnya yang terakhir, maka dia tidak selamat. Tetapi ketika dia di akhir hidupnya dia bertobat, percaya kepada Yesus dan berubah, menyesal dengan apa yang diperbuat, maka dia akan diselamatkan. Gitu. Itu jawaban saya, Pak. Terbatas kurang lebihnya, ya itu mungkin saya nggak bisa memuaskan Pak Dhani, karena saya bukan pria pemuas gitu. Nanti teman-teman saya yang lain bisa bantu, karena teman-teman saya yang lain lebih pintar dari saya gitu. Gitu Pak Dhani. Halo? Mana yang lainnya? Pak Dhani silakan tanggapi, atau Bro Joker mau tambahi, Pak David atau Pak Alan, silakan Pak Dhani dulu. Oke, saya tanggapi ya. Tadi saudara siapa namanya tadi? Mohon maaf saya kurang kenal. Mas Tampan. Mas Tampan lah ya kan. Mengatakan kalau dia mengakui Tuhan Yesus itu hanya lipstick, maka perbuatannya lip service, maka perbuatannya itu adalah tidak mengakui di hatinya kalau Yesus itu adalah Tuhan, kan begitu intinya, karena hanya sebatas jadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupannya. Mantap itu sebenarnya, kalau ajaran itu bisa diterapkan itu bagus. Sekarang bagaimana? Iya, karena Tuhan kami itu bukan perancang dosa. Ya, sebentar dulu, saya belum. Itu pencipta dosa yang menginginkan manusia itu ditetapkan. Iya, nanti dulu. Saya baru mau nanggapi dipotong-potong. Gimana? Nanti. Marah pada tambah ganteng lagi kalau marah. Santai aja, santai. Bisa didengar? Saya juga sambil ngopi pada nih. Silakan. Lanjut. Jadi kalau yang disampaikan oleh si Tampan tadi, berarti apa yang dilakukan para pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku pemerkosaan, berarti dia hanya lip service. Kemudian kalau dia bertobat,
maka dia akan kembali menjadi bersih. Kan begitu. Pribadi baru. Iya, pribadi baru. Jadi bagaimana orang yang diperkosanya ini? Bagaimana posisi orang yang diperkosa, yang merasa menderita, sampai akhir hayatnya dia menderita, karena perlakuan pemerkosaan tadi, diperkosa ditinggalkan, ya kan? Dialah kabur. Kasihan nih pelakunya. Di mana dia akan mendapatkan keadilan dari Tuhannya? Nama dia jelek, keperawanan dia habis, malu dari keluarganya. Ya. Coba kita renungkan. Apakah Tuhan itu adil? Pasti adil. Tuhan punya Silakan. berbagai macam cara, Pak. Dan, ya, ketika orang tersebut akan bertobat, Tuhan pasti akan memberi teguran kepada dia. Toh begini juga, meskipun orang itu direbus lagi di neraka, dicuci lagi di neraka, sampai perlu Nasrani dan Yahudi untuk menebusnya, itu tetap aja perempuan itu posisinya tetap malu, posisinya tetap dia nggak kembali lagi ke perawanannya. Tapi terlepas daripada itu, ya, orang ini sudah bertobat kembali, dan Tuhan pasti akan juga memberi sanksi yang sesuai dengan kehendaknya. Saya tidak bisa merinci secara detail apa-apa saja yang Tuhan perbuat, itu merupakan hak prerogatif Tuhan. Yang pasti umatnya ini kembali kepada dia bertobat dan sudah dipulihkan. Ya, pasti juga harus ada upaya. Kalau dalam kami itu harus ada penanganan pastoral ketika orang bertobat, ya. Dia sebelum beribadah dia harus mencari orang yang disakitinya untuk terlebih dulu melakukan pendamaian, untuk meminta pengampunan, terlepas konsekuensi apa yang akan dihadapi nanti, Pak. Dan entahkah hukuman penjara, entahkah hukuman apa yang akan dihadapi, ya itu merupakan upaya dia untuk melakukan pendamaian, begitu. Seperti Kristus sudah mendamaikan antara manusia dengan Bapa, ya kan, dari murka Bapa. Begitu juga kita sebagai orang percaya meneladani itu, kita cari upaya pendamaian kepada orang-orang yang sudah kita sakiti, sehingga dia tidak lagi mengalami luka batin karena kita sudah lecehkan, begitu, Pak. Mantap. Mantap Boleh jawab sekali. nggak ya? Mantap, sebentar. Ini mantap ini pernyataan ini dari Bang Tampan ini. Benar, kalau dia sudah melakukan pertobatan dan bisa melakukan mencari orang yang disakiti, kemudian ada hukuman apa saja, itu benar, itu adil. Tetapi bagaimana si swasta ini, jangankan mencari, justru dia kabur. Iya, justru dia kabur ini. Gimana? Ini contoh atau apa Pak Dani? Ini contoh atau Ini contoh ilustrasi. Maksudnya begini. Jangan tersinggung loh Bang Swasta, jangan tersinggung. Jangan bercandain guru saya sakit hati kalau begitu Pak Dani. Enggak apa-apa. Siapa Pak Dani gini ya? Gimana? Sebenarnya dosa itu diawali dari kebencian. Kalau segala dosa yang kita lakukan, contohnya seperti wanita berzina, Yesus memberi dia kesempatan untuk bertobat. Paham ya? Segala sesuatu hal itu diawali oleh kebencian. Seperti contohnya seperti ini, kalau dalam iman saya ya pribadi ya, ketika saya habis melakukan dosa, tentu saya diberi kesempatan untuk bertobat. Gitu, bukan membeli dosa saya. Seperti kalau Pak Dani habis ngebom gereja nih ya, terus membuat ratusan orang meninggal, Pak Dani. Pak Dani tinggal santai aja, tinggal bayar saja dosa itu dengan cara apa? Dengan cara beramal. Dalam Kristen tuh tidak ada membeli dosa, tidak ada. Seperti itu, Pak Dani, maksud saya. Iya kan? Karena Yesus sendiri mencontohkan itu. Betapa bencinya Saulus, akhirnya dimaafkan juga oleh Yesus Kristus. Seperti itu. Pak Dani mengerti ya maksud saya ya. Jadi bagi saya berzina itu bisa dimaafkan karena
ketika setelah Yesus membuktikan itu pada seorang wanita, kan dia memaafkan dosa perzinahan. Seperti itu. Iya, tadi kan teman Pak Tampan itu kan harus ketemu dulu dengan yang disakiti. Kalau tidak ketemu, bagaimana? Apakah bisa? Keterangan dari Pak Tampan yang menjadi korban ini harus ketemu yang sang pelaku. Maka adalah yang namanya pertobatan. Kalau tidak diketemukan, di mana letak pertobatannya dan di mana letak keadilan? Terbalik, Pak. Emang waktu Muhammad dan orang-orang yang dulu hidup bersama dia setelah perang bertemu dengan korbannya, minta maaf ke korbannya. Setelah mereka membantai Bani Quraisy, mereka bertemu kepada korbannya. Mereka meminta maaf ke korbannya. Iya, tapi bagaimana dengan Anda lagi? Iya, nanya dulu, dengan Pak. pelaku yang melarikan diri. Ini pelakunya melarikan diri. Tapi begini Pak Dani. Gimana? Ayo yang lain teman-teman jelaskan, silakan, makasih. Pak Dani, kira-kira jawaban saya dengan posisi iman Pak Dani itu sama nggak ya kalau perihal tadi itu? Sama Pak, kalau Bapak menjelaskan itu sama. Tapi sama bagaimana itu kalau orang itu bertobat setelah wanita itu meninggal? Bagaimana Pak? Kalau soal Nah, kalau orang tua orang yang bersangkutan meninggal itulah yang dosa tadi yang kita pikul. Maka perbandingannya adalah penyeimbangnya adalah pahala. Oh, nah di situ yang kadang-kadang saya agak bingung Pak. Di sisi lain kalian tidak percaya dosa waris yang sering kalian artikan tidak menanggung atau memikul kesalahan atau dosa orang lain. Tetapi perihal pembunuhan, perihal tentang apa, ternyata banyak penjelasan bahwa itu dosa bisa dosa orang tersebut bisa ditransfer ke kita, termasuk apa yang Bapak katakan itu. Begitu. Maksudnya dosa transfer. Kan jadi, itu dosa. Jadi intinya begini, kita misalnya orang yang korban ini kan meninggal. Otomatis sang pelaku yang bernama swasta ini kan belum sempat ketemu, belum sempat minta maaf, belum sempat bertobat, ya kan? Kemudian bagaimana posisi pelaku ini yang sudah bertobat? Kan begitu. Sementara dia sudah bertobat dengan bapak gereja nih, tetapi pelaku korbannya sudah meninggal. Betul. Macam mana nih tobatnya? Dengan cara bunuh diri gitu. Apa? Dengan cara bunuh diri. Nggak tahu, itu urusan Anda lah. Enggak, ini kan kita kasus berandai-andai gitu. Iya. Bukan fakta sesungguhnya. Iya. Jadi, kalau di dalam Islam, dia pelaku ini tetap menanggung dosa. Menanggung dosa. Pasti, Pak. Pasti menanggung dosa selama dia belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Makanya, di dalam Islam ada tawaran, ada dua cara. Pertama, mendatangi keluarga korban. Mendatangi keluarga korban dengan meminta maaf. Apapun persyaratan yang diberikan oleh keluarga korban, ya keluarganya ya, bagaimana supaya dia bisa dimaafkan, keluarga yang menentukan. Syaratnya apa? Itu urusan keluarganya. Itu solusi yang pertama. Solusi yang kedua, kalau dia tidak datang ke keluarganya, maka amal kebaikannya itu akan ditimbang dengan amal kejahatannya. Berat mana? Kalau berat kejahatan sesuai dengan perbuatan dia tadi. Ternyata wanita ini adalah wanita disabilitas dan dia adalah yatim piatu. Nah, ternyata wanita ini ketika diperkosa meninggal, tidak punya keluarga, sanak saudara, ya kan? Lalu kemana laki-laki itu mengadu dan bagaimana solusinya, Pak? Solusinya opsi kedua tadi, Pak, pahala dia. Maka dia akan diimbangi dengan pahala dia. Dosa dia diimbangi dengan pahalanya. Kalau pahala ternyata dosanya lebih berat, maka dia ke neraka duluan.
Masuk neraka dulu Pak, dicuci dulu ini Dicuci laki-laki dulu ini. ya. Bang Iya. Tapan, instruksi Berapa ratus tahun Pak di neraka? Kalau jumlah berapa ratus tahun itu kami tidak mendapatkan keterangan. Berapa ratus tahun, tapi endingnya dia masuk surga. Ending Bang Tapan, tapi instruksi. ini siapa nih orang Malaysia ini? Orang Selangor. Ya, Bang Tapan instruksi. Bang Tapan. Silakan. Silakan. Pak Dani, yang Pak Dani bilang tadi kan, ketemu orang ini, ketemu orang itu, ketemu keluarganya itu dari mana dalilnya, Pak Dani? Nah, bicara perang dalil lagi dah. Udah tahu dah saya. Iya, iya. Di sini, dari mana di itu? sini, di Harus sini, ada dalilnya kan? Di sini Gini, bro. bukan Kalau- perang dalil. Ya, kita di Aduh. sini penjelasan aja. Jadi kalau Pak Dani berbohong itu pun itu urusan dia gitu. Kan toh Nah, penonton kami kan di mau rumah. belajarkan, ya kami kan mau belajarkan. Kan dia bilang, oke harus ketemu orang ini, ketemu orang itu. Jadi kami mau tahu sumbernya dari mana, supaya kami bisa baca. Nah, itu. Iya, Pak Dani nanti dikutip aja sumbernya, nggak usah baca, maksudnya nggak usah harus uraikan, kasih aja mungkin dalil ini tuntutan teman-teman. Tapi kalau Pak Dani tidak sempat atau lupa, nanti Ini bisa saya- cari nanti. Bapak cari ya Pak orang Malaysia, Bapak buka hadis tentang ya sekali bab tobat. Semua hadis itu ada bab tobat. Bab tobat. Buka aja. Ketemu hadis ini yang saya ceritakan. Pasti Bapak ketemu. Hadis yang mana satu, Pak? Ada hadis Bukhari. Iya, mau Ada Bukhari, Muslim, banyak lagi kok. Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, Sunan Ahmad, semuanya itu ada bab tobat. Bapak cari aja di mana hadis yang Anda Cari suka. aja ya. Oh, oke. Iya. Silakan. Itu satu bab itu mengandung hadisnya itu kalau tidak salah 400 sekian. Itu khusus untuk bab tobat itu. Ya, kalau ada waktu nanti saya cari ya. Iya, silakan. Oke, jadi sebenarnya begini ya, Pak Dani tadi bilang kan, kalau pihak Kristen itu kan kalau tidak sempat bro New Covenant, ya ada suara kresek-kresek. Oke, jadi apa? Tadi kan Pak Dani bilang kan, oke orang Kristen itu sepertinya tiada solusi ya, tiada solusi pertobatannya. Jadi oke, sebenarnya begini ya, kalau kita lihat Amsal ya, Amsal 21 ayat 2 ya. Oke, di sini ya bahasa Inggrisnya dibilang ya, every man's way is right in his own eyes, but the Lord weighs the hearts. Oke, artinya di sini ya, Tuhan itu tahu. Tuhan itu Maha tahu ya, Dia tahu ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan dalam hati kita. Jadi kalau misalnya orang itu sudah ada niat untuk bertemu sama orang yang pernah dizoliminya ya, dan orang yang pernah dilakukan kesalahannya. Ya, kalau dia pernah berusaha ya, Tuhan pasti tahu. Jadi kalau dibilang ya, pertobatannya bagaimana ya, sedangkan dia belum ketemu lagi mangsanya, dia belum ketemu lagi orang yang pernah dia zalimi itu. Tapi kan oke, intinya di sini dia kan punya niat untuk bertaubat kan. Jadi oke, dan kalau dia mau bertobat dan sesuatu berlaku, misalnya oke, orang yang pernah dizolimi itu mati dan mungkin dia tidak menemui ahli keluarganya. Jadi Tuhan pasti tahu. Dan kalau niat itu aja dia udah ada, saya rasa tidak masalah karena oke, akhir sekali ya, kita ini diadili oleh Tuhan, bukan diadili oleh orang yang kita pernah zalimi itu ya, Pak Dani. Kemudian Ya silakan. Ini kan ajaran Anda. Kalau ajaran Anda sedemikian, silakan, nggak masalah. Ya. Dan kemudian Pak Dani tadi ada bilang ya, Aduh, di sini ada bingung. nggak ada saya permasalahkan apa-apa. Kenapa Pak Dani bingung? Saya tidak permasalahkan apa-apa. Saya cuma menjelaskan. Jadi di sini ada yang bisa share screen nggak? Ayat Alkitab. Ya, gunakan saja pemikiran Anda. Bukan pemikiran Pak. Iya, pemikiran Anda kan berdasarkan Alkitab. Bukan Anda pemikiran, ungkapkan ya, aja ya. pemikiran Anda Jadi- berdasarkan Alkitab, ya sudah selesai. Nah itu. Kita Nah, itu. bukan perang ayat. Anda Halo. paham nggak? Iya, tapi setiap yang
saya perkatakan Iya. itu kan harus dipertanggungjawabkan dengan dalil kan. Iya. Tidak bisa saya ngomong kosong. Itu. Aduh, lah, Ya, silakan ya baik, teman-teman. Jadi saya tambahin sedikit ya Pak Dani. Kalau Pak Dani tadi bertanya, ya kan, orang Kristen memperkosa seorang wanita lalu dia membunuh lah, ya kan, dia bunuh perempuan ini. Apakah pertanyaannya begini? Apakah orang ini hanya KTP-nya aja yang Kristen atau betul-betul orang yang sudah bertobat gitu? Karena setahu saya Pak Dani, orang yang sudah bertobat dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Nah, kalau orang ya, saya kasih rinciannya begini. Kalau dia setelah memperkosa lalu dia timbul penyesalan, saya ragu. Ya, kenapa saya bilang saya ragu? Karena penyesalan itu timbul dalam hati orang kalau dia itu sudah pernah bertobat terima Kristus. Nah, sehingga ketika orang yang sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia melakukan dosa itu sifatnya bujukan, rayuan dari luar. Jadi dosa itu sesuatu yang bukan timbul dari dalam dirinya. Tetapi kalau Pak Dani bilang orang ini memperkosa perempuan, itu sesuatu yang timbul dari dalam hati, maka itu bukan orang yang sudah bertobat. Karena kalau orang yang sudah bertobat, dosa itu tidak ada yang saya berani jamin ya, bahwa dosa itu tidak timbul dari dalam dirinya. Tetapi dosa lebih banyak itu bahkan lebih sering ya, dosa itu sifatnya itu bujukan, rayuan dari luar untuk orang yang sudah bertobat ini kembali ke dalam lumpur atau dosa, ya kan? Karena iblis itu kalau dia sudah lihat orang bertobat, sudah kembali pada jalan Tuhan, itu bujukannya itu dia bukan dari dalam hati orang ini, tetapi iblis berikan bujuk rayu itu dari luar sifatnya. Nah, kalau dia tergoda dari bujuk rayuan dari luar, itulah baru bisa kita bilang dia jatuh. Tetapi seperti dosa-dosa yang berzina, itu kan sesuatu yang timbul dari dalam dirinya, dia ingin memperkosa. Nah, orang-orang seperti ini belum bisa dikategorikan sebagai orang yang sudah bertobat. Nah, bagaimana seandainya dia cuma Kristen KTP biasa, ya kan, Kristen KTP, bukan Kristen yang bertobat. Pasti waktu dia memperkosa dan dia membunuh ini tidak ada rasa penyesalan. Nanti ya, ketika seandainya suatu hari dia ketemu seorang hamba Tuhan lah, ya saya analogikan ya, lalu dia ke gereja, tiba-tiba ada khotbah yang menyinggung masalah ini, dia akan ingat dan disitulah membuat dia sedih dan menyesal, karena penyesalan itu tidak akan ada pada diri orang ini kecuali bukan Tuhan yang tegur. Jadi Pak Dani harus tahu bahwa di dalam kekristenan itu orang yang di luar Kristus tidak akan pernah menyesal berbuat dosa, kecuali Tuhan sendiri yang menegur dia, lalu dia rasa bahwa oh betul ya, saya pernah melakukan ini. Barulah di situ dia malu dan dia sadar dan dia minta ampun. Tetapi kalau dia melakukan dosa lalu tiba-tiba saat itu juga dia menyesal, ya dia memperkosa orang lalu membunuh, dan tiba-tiba esok harinya atau seminggu dia menyesal, itu tidak ada seperti itu. Karena apa? Orang yang menyesal itu pasti orang yang sudah terima Kristus sungguh-sungguh. Dan mengenai perzinahan itu atau bukan pemerkosaan itu sesuatu yang bukan kita bisa bilang datang dari luar godaannya, tetapi itu sesuatu yang timbul dari dalam hatinya sehingga ia melakukan hal itu. Nah, jadi sangat tidak mudah kalau Pak Dani menyimpulkan sesederhana itu. Ada penjelasan-penjelasan yang lebih rinci lagi kalau kita sudah berbicara dosa-dosa seperti itu, Pak.
Saya tidak menyimpulkan, saya hanya bertanya. Makanya tadi Iya. ini ada teman nih di apa namanya di layar kita di depan ini. Itu antara iman dan perbuatan itu harus selaras. Itu Iya. baru saja ayat Iya. yang ditampilkan. Baik, iya. Jadi itu Ah. konsep. Jadi gini Pak. Jadi itu penjelasan Paulus itu secara garis besar, secara umum memang seperti itu. Tetapi bagaimana orang bisa menerima Kristus dan percaya, lalu mampu melakukan tuntutan imannya, itu tidak bisa dia lakukan sendiri. Itu ada Roh Kudus yang membimbing dan menolong orang itu. Ketika ada cobaan dari luar, itu Roh Kudus mengingatkan, Tuhan itu mengingatkan orang itu, jangan lakukan ini. Jadi tidak bisa kita bilang semudah itu dia melakukan pemerkosaan. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam dirinya, berarti dia belum bertobat. Maka ketika ada godaan dari luar, dia pasti gampang jatuh. Makanya benar, makanya dikatakan Pak Tampan tadi, kalau untuk bertobat, maka dia harus menemui korban. Benar, itu sesuai dengan ajaran kami juga. Si Tampan tadi menceritakan kepada saya barusan ya. Iya, itu. Iya, kalau sampai ke ranah sampai ke situ, kalau sudah sampai ke situ memang betul. Tetapi sekarang pertanyaannya begini. Apakah orang ini sudah bertobat atau belum? Maksudnya dia ini sudah sungguh-sungguh bertobat atau belum? Karena biasanya kasus yang kita lihat di media ya, yang biasa kita lihat, itu orang itu baru dia minta maaf ketika polisi sudah tangkap. Nah, kalau polisi belum tangkap, dia belum ada minta ampun, minta maaf. Orang yang belum ditangkap polisi tetapi dia berani datang kepada keluarga, itu orang yang betul-betul sudah, itu orang yang tahu bahwa yang dia lakukan itu kesalahan dan itu Tuhan tegur dia, barulah dia punya keberanian untuk menghadap keluarganya. Tetapi kalau ada orang yang setahu saya yang biasa kita lihat di televisi, itu pelaku itu sudah ditangkap barulah minta maaf. Itu kan semua orang bilang kan munafik kan. Sudah ditangkap baru ada penyesalan. Tapi coba kalau nggak ditangkap, nggak ada tuh yang namanya dia datang ke keluarga lalu minta maaf. Jadi kita harus tahu tempatkan. Kalau bicara kasuistik, kita harus tahu posisinya gimana, penjelasannya nggak semudah itu Pak Dhani. Jadi benar yang Pak Dhani katakan bahwa memang harus datang ke keluarga, tapi apakah semudah itu orang akan datang menyerahkan diri? Ya kan? Kalau orang belum bertobat, nggak mungkin, malahan dia lari, dia ketakutan untuk lapor bahwa dia ini yang pelaku. Pasti karena sudah ditangkap dulu, barulah dia mengaku. Gitu Pak Dhani. Makanya, makasih ya. Makanya di dalam hadis itu ada. Coba Anda buka di dalam buka hadis taubat, bab taubat itu. Pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, termasuk anaknya khalifah, yaitu anak siapa? Anaknya Umar Ibn Khattab itu pernah dicambuk Pak. Dia anaknya itu ternyata berbuat zina. Kemudian dia sadar. Zina atau memperkosa? Dia menyerahkan dirinya. Zina atau memperkosa? Dia berzina waktu itu. Bukan memperkosa. Ini cerita zina. Iya, berarti bukan, artinya ini sama-sama perempuan. Kan? Iya, kalau begitu jangan dicontohin ya, itu Pak. Nggak cocok. Oh, nggak cocok. Ya, pada ini bicara memperkosa loh. Iya. Ini berzina beda ya Pak dengan memperkosa. Iya, berzina itu berbeda Pak. Saya paham. Saya paham. Saya paham zina itu apa, memperkosa itu apa. Saya ya udah pakai contoh lain aja tuh. Iya, memperkosa Pak. Enggak, maksud saya ini saya contohkan yang berzina dulu, nanti baru yang memperkosa supaya kita tidak gagal paham. Maka saya ceritakan tentang zamannya Umar Ibn Khattab, itu anaknya berzina. Kemudian dia mengaku mendatangi kepada bapaknya, Pak, saya ini berzina dengan perempuan ini. Maka dia dicambuk oleh Umar Ibn Khattab sebagai Amirul Mukminin. Itu contoh. Maka zina itu terhapuskan. Maka dia dikawinkan. Nah, kemudian masalah yang memperkosa. Nah, ini kan cerita yang memperkosa ini. Maka orang yang diperkosa pada zaman Utsman bin Affan itu juga terjadi. Ada sahabatnya yang memperkosa. Kemudian karena khilaf ya, bahasanya kan khilaf. Khilaf itu artinya
nafsunya sudah menggebu-gebu melihat perempuan itu sahabatnya, karena sahabat jauh ya kan. Itu dari Maka dirinya atau sudah dari takdir Allah? Takdir Tuhanmu? Jangan bicara takdir. Anda kalau Tunggu tidak dulu. tahu. Tunggu dulu. Jangan Itu sama gini Pak, sama dengan kasus Khaybar. Harusnya Bapak ambil contoh kasus Khaybar, di mana Allah menentukan seorang wanita meracuni Nabi. Setuju nggak? Setelah diperkosa. Itu kasus perkosaan Pak. Itu harus contohnya. Bukan, Bapak, Khaybar itu bukan kasus pemerkosaan. Aduh, Pak. setelah Itu membunuh dendam. suaminya. Nah, benar. Jangan bilang memperkosa. Itu membunuh suaminya di perang. Perang apa? Malamnya Badar. istrinya? Nah, istrinya kan marah, dendam, maka diracun. Sudah Kan ditiduri begitu. belum Pak? Tidak. Wah, mana ada. Nanti itu ada ceritanya. Ya. Nanti dia masuk Islam itu yang meracunnya. Hah? Kita tahu. Masuk Islam itu. Bukan yang dibunuh? Enggak lah. Dia bertobat, Oh, meminta oke. ampun kepada Dalilnya Rasulullah. ada ya? Adilnya ada? Dalilnya? Di dalam hadis juga. Sejarah Oke, Islam silakan kan lanjut. ada. Lanjut. Anda dah sering saya sampaikan itu dalilnya. Oke, kita lanjut ini tadi. Apa tadi? Sampai hilang swasta. Suka motong-motong, hilang apa ya tadi? Apa tadi yang mau saya ucapkan tadi? Berzina, memperkosa. Memperkosa. Nah, pada zaman Utsman bin Affan itu ada sahabatnya yang memperkosa perempuan tersebut. Diperkosanya kan perempuan itu kan tidak mau. Akhirnya diperkosa. Nah, makanya waktu dilaporkan dia bertobat kepada khalifahnya, maka Utsman bin Affan memanggil sahabatnya dan korban tersebut. Maka Utsman menanyakan kepada korban, apakah kamu mau menjadikan sahabatnya ini, siapa nama si Fulan lah ya kan, menjadi suami kamu? Kemudian perempuan itu menjawab, dia bersedia menjadi istrinya. Udah dikawinkan. Simpel, itulah cara pertobatan. Apakah perempuan itu miskin, jelek, maka sang suami harus bertanggung jawab kepada yang diperkosanya itu. Baru dia bisa mendapatkan tobat. Itu namanya tobat nasuha. Selesai. Oke? Itu diperkosa, dipaksa itu perempuan itu. Bisa dipahami? Lalu setelah diperkosa tadi gimana? Dia kan dipanggil oleh Utsman bin Affan sebagai khalifah. Kan dipanggil. Lalu kemudian ditanya, minta maaf, kemudian perempuan itu bersedia nggak menjadi suaminya yang memperkosa tadi. Dan yang memperkosa ini tidak bisa ngelak, Pak. Nah, Sang sekarang pelaku pertanyaannya begini. Tidak bisa mengelak. Nah, dia tetap dikawini. Apapun kondisi perempuan itu. Padahal perempuan ini kan bukan perempuan yang apa ya? Yang bagus istilahnya, kan bukan yang baik lah istilahnya, dalam arti kata ekonominya ya. Status dia itu rendah lah istilahnya. Istilahnya dia itu orang miskin waktu di Palestina itu kan kejadiannya di Palestina itu. Jadi memang betul-betul melarat. Nah, apalagi? Pak Dhani, pertanyaan begini, bagaimana kalau dia itu nggak mau kawin sama orang yang perkosa dia? Makanya Utsman katakan khalifah tadi sebelum dia datang ke sana, kalau dia tidak mau, maka hukuman yang pelaku ini dihukum rajam sampai mati. Dhani, bisa interupsi Pak Dhani? Itu minta dulu. Jadi sebelum si Fulan ini mendatangi si korban, sang Amirul Mukminin ataupun Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, kalau perempuan tersebut tidak mau memaafkan Anda, nah kan begitu bahasanya. Ini bahasa saya aja ya, cuman untuk menjelaskan. Maka si Fulan itu akan dirajam sampai mati. Itu hukumnya. Ternyata alhamdulillah perempuan itu mau memaafkan dan syaratnya dia menjadi istrinya. Sudah kawin, selesai. Itulah cara pertobatan di dalam Islam. Oke, jadi itu aja, makasih. Kalau dia sudah minta ampun, dirajam, mati, itu dia masuk neraka atau gimana? Surga, Pak. Oh, surga. Oh, surga. Karena dosa dia sudah terhapuskan dari
dosa perzinahan itu. Oh, karena sudah dihukum ya. Iya. Oke, silakan. Iya. Pak Kenapa? Bulanda. Tadi kan udah jelaskan dari tadi kau dari Oke, awal. oke. Pak Dhani, Pak Bulanda. Pak Dhani, saya pertama-tama sekali saya minta maaf ya. Oke, mengapa ya contoh yang Bapak kasih tadi itu kan ada yang bilang itu hadis palsu ya. Ada yang bilang itu hadis Israeliat. Yang mana lagi nih? Aduh, yang mana nih? Yang Bapak bilang tadi yang tentang Umar menyebat anaknya itu, memukul anaknya itu, mencambuk anaknya itu. Ngapain Iya. dia? Ada yang bilang ke hadis ini hadis palsu. As-Suyuti, Nah, kemudian Al-Jauzi, Al-Zahabi. tapi ada kena? Saya tanya, ada nggak hadisnya? Ya ini hadisnya ini. Lepaskan dulu dari Anda yang mengatakan palsu. Iya, Ini hadisnya pendapat kan? ulama, Pak. Jadi- Ini kan jadi pendapat inti- ini kan pendapat sebentar ulama. Oke. Sebentar. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ada dasarnya, Pak. Jadi tapi Bukan oke, asal ulama, ngomong. tapi ulama Bapak bilang hadis ini palsu. Gimana ya, Pak? Ulama muktabar lagi. As-Suyuti, Ibnu Itu Al-Jauzi, kalau masalah palsu, Al-Zahabi. itu ya aduh. Ya lanjut. Kemudian ada yang bilang kayak hadis apa? Israeliat, cerita Israeliat. Yang apa yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Itu gimana ya, Pak? Saya bertanya karena saya tidak tahu ya, bukan atas dasar mau melawan atau apa ya. Itu aja. Iya. Kalau Kalau nggak bisa menjelaskan nggak apa-apa. Ya, Lanjut sekali aja. lagi. Jadi hadis Padahal itu nih, jadi apa kalau kita berbuat dosa nih di dunia, dihapus di dunia, seperti itu ya maksudnya. iya. Ketika kita mati, masuk surga. Ketika dosa kita sudah dihapus di dunia. Berarti Dosa yang itu saja maksudnya, bukan dosa yang lain. Tergantung perbuatan Anda. Anda kan banyak melakukan perbuatan jahat, memperkosa, berzina, gimana? Contoh ini habis itu contoh. diraja, swasta. habis itu dibunuh, dihukum, terus dosanya Iya. hilang. Iya. Misalnya ini contoh, ini bang swasta kan banyak melakukan pemerkosaan. Kemudian Tuh. karena bang swasta ini aduh, ini saya suka Gak apa-apa, dengan bang lanjut Pak, swasta. nggak apa-apa ya. Jadi bang swasta, kalau di dalam negara Islam misalnya kan, bang swasta ini kan dihukum mati. Nah di sana dihukum mati, maka dosa yang Pemerkosaan swasta, saya, ya yang ribuan manusia misalnya kan ada ribuan nih yang diperkosa nih, berapa banyak yang disakiti keluarganya. Tetapi di sana bang swasta sudah mendapatkan hukuman mati, dosa yang ribuan perempuan yang diperkosa tadi dipaksa itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada lagi dosa itu, bersih itu putih. poinnya Pak. Itu poinnya. Iya, Terima kasih, itu poinnya. Nah, dan yang kedua ada satu hal lagi bang swasta, teman-teman di sini juga ya. Inilah kelebihan dari Allah. Saya juga kadang-kadang iri kepada para mu'alaf. Jadi yang enak itu mu'alaf daripada kami yang dari Islam dari lahir. Kenapa saya katakan ini contoh nyata ya. Contoh nyata kepada keponakan saya kawin, keponakan sepupu ya, bukan keponakan kandung. Keponakan sepupu kawin dengan orang non-Islam. Kemudian orang non-Islam itu masuk Islam kan, menjadi mu'alaf. Dan saya yang menikahkannya. Jadi setelah dia menikah, 6 bulan kemudian dia hamil kan, dia meninggal. Baru masuk Islam, saya yang mengislamkan, kemudian saya juga yang menikahkan, yang mencatatnya di KUA. Kemudian yang bersangkutan 6 bulan setelah kawin itu meninggal. Dan ini benar, ini bukan bohong-bohongan, jadi nyata. Ya, lalu apa Pak? Sebentar dulu, Kenapa? sebentar. Kenapa dia meninggal? Kenapa dia Nanti meninggal? dulu, sahabat, tenang aja. Kenapa ini dia fakta. meninggal, Pak? Kenapa Iya, dia silakan. meninggal, Pak? Silakan. Dengar dulu, ini fakta. Saya bicara fakta, bukan bohong-bohongan. Ya, ini saya Iya, tahu iya. alam kan dekat rumah saya kan. Oh, Jadi sebelum dia meninggal, 1 minggu atau 1 bulan sebelumnya dia sudah bercerita kepada suaminya, kepada keponakan sepupu saya. Dia bilang, dia kan manggil abang, bang, adik ini mungkin tidak lama hidup di dunia ini. Loh kenapa, kata keponakan saya kan? Iya, saya punya firasat yang kurang baik. Saya akan meninggalkan dunia ini. Ini karena dia masuk Islam benar-benar ya, masuk Islam kemudian ngaji. Bayangkan dalam 1 bulan dia bisa ngaji pandai, bisa ngaji.
luar biasa kan. Dan sholatnya tidak tinggal. Kemudian dibilang dengan suaminya, setelah puasa ini katanya mungkin habis lebaran, saya nggak tahu apakah bisa ketemu tahun depan atau tidak puasa itu katanya. Suami kan tidak percaya. Nah itu kan pengaruh dari kehamilan kata suaminya kan. Itu hanya sugesti dipengaruhi oleh adik yang hamil katanya. Kemudian 1 minggu sebelum dia meninggal dia minta maaf kepada tetangganya. Tetangga saya termasuk saya. Saya kan juga kaget. Apain? Minta maaf ya Pak, Bang. Dia kan manggil saya abang juga. Jadi minta maaf ya kan dengan tetangganya. Kami pun ya angin lalu aja kan, biasalah orang datang minta maaf ya biasa. Kemudian tidak lama 1 minggu dia meninggal dalam tempat tidur. Nggak ada sebab, nggak ada apa. Waktu mau dibangunkan suaminya subuh hari, setelah dia sholat tahajud itu kan, udah sholat. Subuh kan sholat ya kan. Biasanya suaminya ngajak sholat itu kan. Dibangunkan. Nggak bangun-bangun. Rupanya sekali dilihat, diperiksa, dia sudah tiada. Bayangkan itu faktanya, bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Ya nggak apa-apa Pak. Nah, itu yang saya, makanya saya bentar. Jadi saya meyakini diri saya dan teman-teman maupun tetangganya, dia ini meninggalnya dikatakan husnul khotimah. Artinya orang yang masuk ke surga tanpa melalui neraka. Pak Dhani. Itu makasih. Pak Dhani. Ya, kalau menurut saya dia menyesal telah menjadi Islam, Pak. Sehingga dia minta maaf di situ. Jadi bisa saja ya dia bertobat minta ampun di situ, tetapi dia sudah tahu hukuman yang akan dia dapati ketika menyangkal Kristus. Nah, banyak orang seperti itu, Pak. Penyesalan dalam hidup itu sampai begitu. Tetapi ketika sebelum dia mati itu dia minta maaf kepada Dhani kan, karena Pak Dhani yang masukkan dia ke Islam, tetapi dia sebenarnya tidak mau, dia sudah kembali. Makanya dia minta maaf tuh. Wong dia sholatnya taat kok. Iya, tetapi kan waktu dia sakit kan, enggak, dia enggak sakit. Dia kan mendadak tengah tidur, dia enggak ada sakit. Iya, maksudnya kan yang Pak Dhani bilang malamnya itu malam, minggu sebelum Isya, dia kan meninggal hari apa waktu itu? Hari Sabtu kalau tidak salah. Jadi salat tahajudnya, dia kan habis salat Isya kan. Biasanya kata suaminya itu dia kan salat tahajud. Nah, salat tahajud biasanya habis salat tahajud dia baru main lah hubungan suami istri kan. Biasanya begitu dia kan. Nah, habis salat tahajud bermain, ya kan, tidur, ya kan, habis main kan tidur. Apa hubungannya dia jadi Islam dengan kematian itu, Pak? Bapak sudah ke tukang sate belum? Maksudnya? Apa hubungannya dengan hati? Jadi nggak nyambung. Jadi begini, kenapa? Belum pernah dengar cerita kuntilanak, Pak? Korelasinya, saya katakan tadi, apa korelasi yang saya ceritakan ini? Itu membuktikan orang yang benar-benar keimanannya kuat, ya kan? Keimanan kepada Sang Pencipta alam semesta, dia apapun yang dilakukan sebelum dia masuk Islam kalau itu jadi dihapuskan. Islam harus mati, begitu. Kalau jadi Islam harus mati. Bukan, jadi intinya begini. Ya itu jadi yang tadi Bapak ceritakan kan ini tahayul, Pak. Jadi dia masuk Islam, dia mati, lalu dia masuk surga. Itu tahayul, Pak. Ini bukan tahayul, ini fakta, Pak RT. Itu tahayul, Pak. Jadi ini fakta. Kenapa saya katakan fakta? Itulah membuktikan dosa dia yang lalu. Dia ini kan dulunya, saya mohon maaf aja, tapi orang dah meninggal sih, jadi nggak perlu saya ceritakan. Orang nggak meninggal nggak boleh kami ceritakan. Yang jelas kelakuan dia, mungkin Pak Erben tahu orang Kalimantan kan. Orang Kalimantan itu kalau orang Dayak, tapi saya nggak boleh bicara di sini sih, nggak boleh itu. Nah itu udahlah, dia orang Kalimantan akan tahu lah kalau perempuan di Kalimantan itu bagaimana, pasti tahu. Kuntilanak juga dari Kalimantan ya Pak ya? Betul nggak Pontianak? Ya, saya berbicara fakta, oke? Itulah dia. Tapi gini ya, ada hubungan Pak, dia masuk Dhani. Islam terus meninggal, lalu Anda hubungkan dengan surga, itu nggak ada hubungan. Pak Dhani, orang kalau menentukan
dia masuk surga atau tidak itu bukan dari dia mati, cara dia mati, bukan. Berseribu satu macam cara orang mati. Tapi bagaimana dia hidup, itu yang penting. Selama hidupnya bagaimana, gitu. Kalaupun ada hal-hal khusus yang terjadi, ya kita jangan langsung menyimpulkan bahwa itu jadinya begini, itu jadi. Kita walau alam, Pak. Tapi apa yang kita imani, ya dasar-dasar yang kita imani, kayak kita ada Alkitab, orang yang sudah percaya Yesus, mati di dalam Yesus dan bertobat, ya hanya dia dengan Tuhan yang tahu kan. Nah, itu yang kita imani gitu. Kalau dia memang percaya Yesus, sungguh-sungguh bertobat, ya pasti dia masuk surga. Itu kan suatu ketetapan. Tapi kalau kita, dari mana kita tahu dia bertobat? Kita kan juga nggak ngerti. Itu kuasa Tuhan. Ya, kita nggak bisa campur dalam gitu. Tapi kalau hidupnya memang baik, ya kan? Hidupnya di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hidup suci yang benar. Ya bolehlah kita berpikir, orang ini memang baik dan benar di hadapan Tuhan. Apalagi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bisa menyimpulkan begitu, nggak apa-apa. Tapi jangan selalu gampang menyimpulkan kayak model-model begini. Saya rasa itu suatu hal yang terlalu gampangan lah, saya bilang. Jadi begini Pak, di dalam Islam, antara keselamatan di dunia dan di akhirat itu ada korelasinya. Ada tanda-tandanya. Ya, jadi orang masuk orang Islam, tanda-tanda dia ke neraka dan tanda-tanda dia ke surga itu sudah diberi pengetahuan oleh Rasulullah SAW. Ini loh ciri-ciri orang masuk surga. Contoh, saya bisa memastikan karena ciri-ciri itu datangnya dari Rasulullah. Contoh, Ihsan Mokoginta. Itu saya bisa pastikan dia tidak mengalami neraka. Saya bisa pasti, itu ada disampaikan oleh Rasulullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ini cicak sampai berbunyi. Jadi begini. Jadi tanda, iya itu bahasa kami ya. Itu terasi bukan dalil ya. Jangan itu jadikan dalil nanti. Bukan, itu hanya kebiasaan kami saja di daerah saya itu. Ya, kebiasaan kan bukan berarti suatu kebenaran, Pak. Benar. Itu kan kita itu apa namanya spontanitas saya tadi itu. Apa namanya istilahnya spontan itu ya. Tanpa saya sadari langsung terucap itu. Jadi begini, macam seperti almarhum Ihsan Mokoginta itu sudah dikatakan oleh Rasulullah tentang orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena apa? Karena dia dalam keadaan sujud. Orang yang di dalam keadaan sujud di hadapan Allah itu salah satu ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pertama. Maka ini akan lepas dari siksa neraka. Dia tidak akan melewati siksa neraka maupun siksa kubur. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Silakan dibaca di dalam hadisnya ada. Kemudian yang kedua, ini bukti nyata juga. Ini bukan di depan orang, tapi di depan kami ya. Di sini daerah saya, mungkin kalau ada yang tahu di daerah saya kan, ada yang namanya Ustadz. Ya kami terkenal lah di sini kan. Nah, kemudian waktu itu Pak Gubernur kami, sebelum dia jadi gubernur kan jadi wali kota. Dia meninggal di Pendopo wali kota. Waktu dia tengah ceramah, itu sudah saya sampaikan kepada channel mana saya lupa. Tengah ceramah dia. Kemudian datang malaikat maut itu kan dia langsung jatuh tersandar. Kemudian Pak Wali Kota kaget. Kami kan ya mengerumuni lah istilahnya kan menolong, memberikan bantuan. Kemudian tidak lama kemudian dia sadar. Sebelum dia wafat itu dia sadar rupanya. Apa yang dikatakannya? Termasuk kami-kami yang di belakang dekat kakinya yang mengelilinginya. Ini fakta ya, bukan bohongan. Boleh Pak Gubernurnya masih hidup ini. Kemudian apa dia bilang waktu dia sadar itu kan? Tolong yang di depan kaki saya menyingkir karena malaikat maut datang menjemput saya. Bayangkan, itu kami ramai mendengar, bukan satu orang. Seluruh pegawai yang ke wali kota itu. Nah sekarang wali kotanya kan sudah jadi gubernur ini.
Jadi waktu dia mengatakan yang di kaki saya tolong jangan mendekat, agak menyingkir karena malaikat maut sudah datang menjemput saya. Tidak lama kemudian ucapan itu tidak nyampe 1 menit, memang benar dia langsung meninggal. Makanya wali kota sekarang jadi gubernur ini, apapun yang dikatakan almarhum ini, ulama ini, pasti didengar oleh yang sekarang menjadi gubernur saya. Sampai sekarang, apa kata-kata dia yang dipelajarinya di pendopo itu, dia selalu keras kepada anak buahnya. Karena kata-kata ulama ini sudah disaksikan oleh dia saat dia mau dicabut nyawanya di depan matanya, di depan mata gubernur ini dan pegawai-pegawainya. Bagaimana kita mau mengingkari kebenaran dari Tuhan itu? Itu fakta, bukan dongeng ya. Orangnya masih hidup, yang menyaksikan masih hidup. Karena ramai, jamaahnya ramai. Nah, itulah yang saya sampaikan kebenaran ini. Tumben nggak ada disiarkan, tumben nggak ada direkam. Kan biasanya orang mualaf saja direkam kanan kiri, yang seperti ini nggak direkam. Tumben banget kalian. Oh enggak, banyak Pak. Kalau bicara mualaf apa saya mualafkan orang ratusan orang Pak Ruben. Iya. Enggak pernah saya nggak rekam. direkam ya Pak? Kenapa? Enggak penting lah. Enggak penting saya rekam. Datanya kan ada dengan saya. Oke. Ya, yang mualaf itu di tangan saya nih ya. Enggak, di tangan maksudnya saya. contohnya orang mualaf saja kalian rekam, kasih rame-rame gitu, biar membuktikan kebenaran. Kok yang seperti ini bukan dongeng sih ya, memang cerita Pak Dhani kan? Iya, ini cerita saya langsung. Ya. Bukan dongeng. Saya bertanggung jawab dan gubernurnya masih hidup. Sekarang jadi gini Pak Dhani. Misalnya tiba-tiba ada orang mati tapi ketabrak, kira-kira masuk surga atau enggak? Nah, itu kita nggak tahu, itu lain beda. Ya, jadi hal-hal yang sifatnya kematian itu Pak, bukan bagaimana dia mati Pak, kita masih bisa menentukan dia masuk surga atau enggak. Apapun itu. Jadi gini Pak, hal-hal yang sifatnya itu yang masih dalam tanda tanya kita nggak boleh mengekspos itu sesuatu yang sudah dipastikan. Siapa yang bisa memastikan dia masuk surga atau tidak? Jadi begini ya, tadi kan apa aja nggak bisa memastikan Pak. Oh, kalau Bapak menentukan, sebentar Pak, kalau Bapak menentukan orang, oh ini masuk surga atau tidak, Bapak emang panitia panitia surga? Kan tidak toh? Iya. Jadi nggak bisa Pak. Apapun orang Kristen pun, cuman iman yang mereka percaya bahwa Yesuslah menjadi dasar dia untuk percaya sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Itu hal yang biasa, iman. Nggak ada masalah. Tapi bagaimana cara dia mati, jangan kita berpikir bahwa itu adalah bisa menentukan tanda-tanda orang masuk surga atau tidak. Saya rasa itu cerita-cerita namanya isapan jempol ya, supaya orang silakan. Mohon maaf benar ya. Gini Pak, banyak orang Kristen itu juga banyak yang terjadi maksud begitu saya Pak. Begini, Anda jadi percaya atau bukan masalah ini, bukan saya percaya atau tidak. Saya hanya menyatakan kalau saya ceritakan kepada Pak Dhani Islam. Sebentar Pak Dhani, itu nggak konsep Islam juga, nggak ada itu konsep Islam. Ada husnul khotimah Pak. Ya, istilah husnul khotimah itu kan hadis Bapak, bukan di Quran. Iya, kan Quran dan hadis. Jadi gini, Bapak nggak bisa misahkan. Hadis itu kan buatan manusia Pak. Aduh. Nah, sedangkan Quran dari Allah. Allah nggak pernah menentukan orang-orang yang mati itu begini-begini, bahwa dia masuk surga nanti kalau dia mati, cara matinya begini. Enggak dong, pasti cara hidupnya. Gitu Pak. Jadi nggak bisa Bapak memastikan orang masuk surga atau tidak bagaimana dengan cara dia meninggal. Saya rasa itu hanya isapan jempol Pak. Ya, gitu. Pak Dhani, minta maaf lagi sekali ya Pak Dhani. Minta maaf lagi sekali ya. Gimana? Dari mana ya Bapak tahu ya siapa ya Pak Insan Mokogita itu matinya dalam keadaan bersujud? Kan ada videonya. Ada videonya ya? Dalam keadaan duduk dia, bukan bersujud, duduk. Duduk lalu dia jantung jatuh. Saya lihat itu. Pak videonya. Bukan dia dalam keadaan sujud, duduk dia. Oke, nggak apa-apa. Itu orang udah meninggal ya. Bahas pun percuma. Tapi tadi menarik ya, Bapak bilang tadi kan
kalau orang itu berdosa ya, seharusnya dia ketemu sama orang yang pernah dia zolimi ya. Tapi ini ada hadis nih, ada hadis yang sahih nih ya. Kisah tentang seorang lelaki membunuh 100 orang ya. Saya Iya. baca dari atas hingga ke bawah, ya akhirnya orang ini katanya Iya. masuk surga, tapi tidak diceritakan dia bertemu sama 100 orang itu ahli keluarganya yang telah dia bunuh itu. Tidak diceritakan Pak. Ini gimana ya Pak? Apa pandangan Bapak? Oke. Jadi di hadis ini ada diceritakan yang Anda tampilkan tentang orang yang membunuh sebanyak 99 orang. Kemudian dia datang terakhir kepada ulama, bagaimana cara dosa saya dihapuskan. Ternyata ulama itu mengatakan dosa kamu terlalu besar, nggak bisa dihapuskan. Maka dibunuhlah orang ulama tersebut. Ya kan begitu. Benar. Kemudian dia mencari lagi ulama. Dia kan orang nggak ngerti agama ini. Ya kan? Dia cari lagi. Sampai dia mencari terus. Ini cerita ya, cerita. Kemudian dicarinya ternyata tempat ulama tersebut belum nyampai ke tempat yang bersangkutan, dia mati dalam perjalanan. Nah, malaikat ini ada dialog. Ya kan, dialog dua malaikat, antara malaikat Ridwan dengan malaikat Malik. Yang malaikat Malik mengatakan orang ini banyak dosanya. Aku akan lemparkan dia ke neraka. Terus, ini cerita ya, cerita. Kemudian malaikat Ridwan mengatakan, oh tidak, dia ini punya niat untuk bertobat, cuman orang saja tidak mau menerima tobatnya, tidak mau memberikan pengetahuannya tentang pertobatan itu, maka dia harus masuk surga. Nah, jadi berdebatlah dua malaikat ini, malaikat neraka dan malaikat surga. Kemudian Allah yang menentukan. Apa kata Allah? Ukur jaraknya, mana yang dekat. Apakah dia dekat dengan pertobatan dia untuk mendatangi tobat tadi dengan ulama yang bersangkutan, dengan ulama yang dibunuhnya tadi? Oh, ternyata diukur Berapa meter, Pak? Ya, ukurannya begini, standarnya bukan pakai meter, Pak. Kalau Bapak bicara meter itu terlalu Habis Bapak ngukur kayak ini aja. iya. Tentukan Iya, tuh, nggak apa-apa. masa Allah pada susah sih nentuinnya, susah banget. Iya, nggak bisa. Jadi intinya dia ternyata lebih dekat daripada pertobatannya. Itulah maka malaikat Ridwan, malaikat Ridwan itu memasukkan dia ke surga sesuai dengan instruksi dari Allah. Itu cerita hadis itu. Jadi intinya apa, Pak? Jadi kalau Anda katakan tadi niat dia kan tadi saya kan katakan bagaimana dia membunuh. Ini kan cerita pembunuhan. Kan begitu. Jadi Bapak orang ini tidak sempat ya menemui ahli keluarga 100 orang yang dibunuhnya itu ya. Benar, nggak Oke. sempat dia. Tapi Kemudian yang niatnya kedua ya, soal yang kedua ya, ukurlah tapi di ini antara cerita dua ya. muka. Ini cerita ya. Ya, ini oke, ya, dongeng, ya. sekali Makanya lagi. saya tanya. Itu hikayat. Nabi menceritakan Ya. hikayat sebelum Islam. Anda harus paham. Jadi Bapak, Jadi hadis tadi, ya, hadis yang diceritakan oleh Rasulullah itu adalah cerita zaman dahulu sebelum datangnya Islam. Sama dengan orang penzina memberi makan memberi minum anjing, itu kan cerita sebelum Islam. Jadi sebelum Islam datang banyak orang yang masuk surga kok. Banyak itu. Orang berbuat baik sedikit saja bisa masuk surga zaman sebelum Islam datang. dasarnya apa, Pak? Dia Dia masuk surga. Dasar dia sebelum Islam datang, dasar dia adalah niat. Niat dia Maka- niat Niat apa? baik. Niat baik. Niat baik. Iya, niat baik lah Pak. Jangan niat jahat. Jadi selama orang itu berdasarkan niat baik, maka zaman sebelum Islam datang, itulah yang menjadi barometer untuk memasukkan manusia sebelum Islam. Oh, nggak perlu percaya Pertanyaannya Yesus, adalah- Pak ya? Nggak perlu Nggak perlu. percaya Jadi- Yesus. Nggak perlu itu. jadi Pak Sebelum Dani, Nggak datangnya perlu percaya para- Injil ya, Pak ya? Nggak perlu ya? Nggak Ya, perlu percaya Injil ya? Saya nggak tahu lah Injil ya. Saya nggak jadi tahu. Pak Dani, ya mungkin umatnya Nabi Musa mungkin. Kita nggak tahu kan. Oke, jadi Pak Dani, ini kan malaikat maut yang cabut nyawanya kan. Iya. Jadi artinya malaikat maut itu juga menentukan ya, menjadi penentu ya kepada Bukan lain.
orang ini Tadi masuk kan saya- surga dan neraka kan? Bukan, beda kan saya tadi kan katakan malaikat Malik. dan Malaikatnya malaikat lupa, Ridwan. harus diukur kata Tuhan. Malaikat Tapi Malik sebelum dan dia mati, malaikat Ridwan. ya, sebelum dia Yang mati kan mencabut harus. nyawa itu adalah malaikat Israel. Oke. Bila Israel Datang memanggil dan Ya, jasad benar, oke. terbujur. Ya, tapi Pak. Artinya oke. Membaringan. Nah, Ya bentar. Oke, jadi Pak. Oke, malaikat pun memainkan Baik. peranan di sini ya. Malaikat pun memainkan perannya di sini ya. Misalnya Iya, oke, Pak. malaikat itu kalau dia mau cabut nyawanya awal sebelum sampai di pertengahan jalan. Artinya orang ini masuk neraka, Pak. Iya, Gitu ya, itu Pak? kan itu cerita sebelum Islam. Jangan ada kaitkan dengan setelah Islam. Iya. Kalau setelah nggak Islam apa-apa, Pak. datang nggak bisa seperti Tapi kan itu. ini kan pedoman kalian juga. Jadi oke, kalau misalnya ya malaikat maut itu mencabut nyawanya lebih awal. Jadi matilah orang ini terkutuk masuk neraka, itu ya. Hmm. Oh, Itu urusan Allah lah. Kita jadi kan intinya kita harus apa ya? itu we urusan have to bribe. Allah. We have to bribe the angel. Dalam bahasa Indonesia gimana ya? Kita harus apa ya? Ya, we need to bribe the angel. Nah, itulah istilahnya. Saya tahu Mencerahkan. nanti ada yang bisa bahasa Inggris. Itu Ya, nggak mungkin ngerti. Saya kasih bukan- uang kah, kasih apa kah? Ya nggak apa-apa lah. Lanjut. Oke, sudah. Saya bertanya lagi Ya nih. sudah. kok Saya Ya, nih silakan. malah ditanya terus. Kapan saya bertanya? Tadi baru satu pertanyaan saya. Sekarang saya silakan. tanya. Oke, Tanya tentang apa padahal? iya, tenang aja. Banyak pertanyaan saya sebenarnya. Tadi kan bicara tentang keselamatan. Ya, walaupun Pak Swasta tadi sudah menyatakan ada yang berbeda konsep. Tapi niatnya udah bertobat tuh Pak. Ya, Jadi masuk surga Pak. ya, Ya, silakan. Oke. Sekarang kenapa saya katakan di dalam ini supaya tidak takut tersinggung ya. Saya juga harus berhati-hati. Nggak apa-apa, Pak. Apakah Di sini nggak ada yang singgung. Oke, apakah teologi kekristenan itu tidak membingungkan? Sekali lagi ya. Apakah menurut saudara-saudara di sini tentang teologi kekristenan itu apakah membingungkan atau tidak? Harus jawabnya jujur dari hati. Kalau kalau bingung, saya jawab dulu ya. sebentar. Justru yang dipertanyakan dibalik Pak. Bentar Apakah dulu. Pak Dani bingung atau tidak? Itu My dong Life, harusnya. Pak My Life. Nanti, Dengar Dengar Ikut aja, dulu ikut aja, Pak ikut aja. Daninya selesai Ya, ngomong. ikut aja. Jangan dipotong-potong. Karaoke. Ya, ikut aja, Ini- Pak My Life. Ini kok dipotong-potong. Nggak, Sekali nggak, lagi pertanyaan saya, apakah teologi kekristenan itu teman-teman di sini apakah membingungkan atau tidak? Oke, saya jawab Kalau dulu ya, Pak. sebentar, kalau membingungkan niscaya konsep ketuhanan itu merupakan hasil. Jangan di framing Pak. Tanya Nggak, aja ini pertama. nanti Pak dulu. My Life, nggak apa-apa. Jangan dipotong. Kalau tidak membingungkan niscaya dari Tuhan yang pencipta alam semesta itu aja. Kalau membingungkan konsep itu berarti dari manusia. Kalau tidak membingungkan konsep ketuhanan itu berarti pasti itu dari Tuhan. Tergantung Oke. kepada Anda kan yang jujur Oke. di hatinya. Makanya saya tanya dengan hati yang jujur, apakah Ya, menurut ya. teman-teman di sini konsep ketuhanan yang Anda pegang itu membingungkan atau tidak? Silakan dijawab dengan jujur, hati Oke, nurani, saya jawab ya. dengan jiwa. Saya jawab ya dengan Makasih. jujur ya. Saya Iya. jawab dengan jujur ya. Jadi kalau menurut orang yang belajar pasti tidak membingungkan. Yang membingungkan itu karena orang itu tidak belajar. Itu aja. Ngerti gak Pak? Jawaban Ya. saya begini. Jawaban saya kalau orang itu belajar pasti tidak bingung. Kalau orang itu tidak belajar, oke, tidak belajar pasti bingung lah Pak. Apalagi tidak Jadi mau bisa belajar. tangkap gak? Nah itu bisa tangkap gak? Jawaban saya. Iya, saya bisa tangkap. Makanya Nah, saya itu tidak jawabannya. membantah jawaban siapapun di sini. Saya Oke, tidak pernah pertanyaan bantah. berikutnya. Iya dikasih. Gak apa-apa. Pertanyaan. Kalian jawab juga. Mungkin pandangan Dikasih kalian sama berbeda. dia. Ya, udah benar. Kalau nggak belajar mana tahu. Kalau Nah, belajar itu. tahu. Dia nasi punya burung apa yang gede satu. Pak Udah, Domba kasih, Pak Domba kasih makan anak. Pak Domba lapar tuh.
Iya. Aduh, Enggak, upah domba is- ya. istriku lagi karaoke, makanya ambil terus. Nah, makanya kasih anak makan, bro. Iya, Lagi- baru datang main. Dalam nama Tuhan. Pak Dani bingung ya? Kalau Pak saya- Dani mengenai teologi Kristen bingung ya? Oh, bingung, Pak. Benar. Oh ya udah. Jujur, saya di hati saya ya. Berarti Pak Dani saya nggak tahu apa sejauh mana Pak Dani belajar, ya kan? Kan istilahnya begitu. Sejauh Ya, mana itu Pak Dani kembali- belajar? Kembali kepada personel masing-masing. Bertanya pada diri sendiri, nggak perlu saya jawab. Yang menjawab itu diri kita sendiri lah. Ya. Bingung atau tidak kan diri kita yang tahu. Nggak mungkin saya tahu tentang diri Bapak. Mau Bapak berbohong atau berdusta itu kan kepribadian Bapak, hati nurani Bapak, jiwa Bapak. Jadi yang membingungkan itu apa, Pak? Contohnya. Ya, kita nggak boleh membingungkan, berarti saya menyimpulkan, nggak boleh, Pak. Iya kan Bapak udah Saya tidak boleh bilang mengungkapkan. kalau membingungkan. Nggak, timbulnya pertanyaan itu kan perlu dipertanyakan, Pak. Bisa pertanyaan, timbulnya pertanyaan, kamu belum belajar ya? Nah, itu. Kamu belum mengerti ya? Kamu belum mengenal ya? Kan ada tuh Pak tingkatannya. Belum Iya. tahu, ya kan? Belum Iya. mengerti, belum mendalamin. Ah, itu kan ada tingkat, Pak. Bapak setingkat mana nih? Belum tahu, belum mengerti, atau belum mendalami? Bang Erben Mengerti, tahu mengenal siapa lah saya. istilahnya. Bang Erben yang senior di sini tahu siapa saya, dan saya membaca Alkitab. Dia tahu Bang Erben, Bang Justin. Artinya Bapak sekedar baru tahu, ya kan? Sudah lama saya tahu, Pak, setahun Iya, yang baru tahu lalu. ya. Oke. Ini tanya Artinya Bang tingkat Aderion nih, pengetahuan Aderion. saja Ini ada belum. Aderion nih, tanya Aderion nih. Sampai saya bisa memisahkan mana ucapan Yesus dan mana bukan ucapan Yesus, mana yang tulisan merah. Kemarin juga Bapak salah. Nah itu. Padahal itu merah, Bapak bilang hitam. Iya, saya pernah tahu. Karena Bapak terlalu memfokuskan hal-hal begitu. Boleh aku konfirmasi dulu nggak? Pak Dani, Ini Aderion nih. Pak Dani. Ini Aderion, lama saya nggak ngomong dengan Aderion nih. Apa kabar nih Aderion? Baik Pak, baik. Aku lagi dengar. Ini Baik. Pak Dani. Aduh Aderion. Di dalam papirus, Pak Dani, di dalam papirus itu tidak mengenal yang namanya itu tinta merah itu nggak ada dulu. Adanya itu tinta hitam semua. Ada nama. Nggak Tinta ada, mas nggak ada. namanya. Iya. Tinta mas ada nggak di kayak Barnabas? Ada ya. Nah, itu. Mormon. Tanyakin balik itu. Ada nggak tuh tinta emas di Barnabas? Ayo. Kan pasti bilangnya, oh nggak ada. Sama. Di papirus pun nggak ada. Tinta merah itu nggak ada gitu loh. Oke lah, di dalam perjanjian baru didengungkan itu tinta merah. Itu adalah firman Tuhan. Oke. Tapi bagaimana dengan di dalam PL? Apakah ada tinta merah semua? Itu kan firman Tuhan. Itu. Apalagi Torah. Apakah ada itu tinta merah? Kan gitu kan. Kan pertanyaan kan sama gitu loh. Nggak mengenal Pak. Yang namanya tinta merah itu di zaman waktu itu nggak ada yang mengenal gitu loh. Itu tinta merah itu dikenal di saat apa deh waktu di mana itu deh aku lupa itu Aderion yang tahu itu. Pokoknya di papirus itu nggak ada awalnya. Iya. Beda-bedain itu. Sebenarnya kita nggak ini kan ada jelas Yesus berkata. Nah, itu di tinta merah, masa kita nggak ngerti itu kalau Yesus berkata. Bukan sekedar dikatakan ini merah, yang penting ini perkataan Yesus, karena memang ada kalimatnya Yesus berkata. Makanya kita ini kita tintain gitu. Jadi gampang aja kok. Lalu Taurat Tuhan tuh yang di Kejadian Ulangan 20 itu dimerahin nggak tuh? Janganlah engkau membunuh, itu dimerahin nggak? Nggak jelas juga kan, masa tinta merah, tinta hitam. Aduh. Itu kan untuk mempermudahkan kita yang baca Alkitab zaman sekarang. Makanya saya katakan tadi, kan bagi saya salah satu itu aja sudah membingungkan. Kok membingungkan?
Jangan mempermasalahkan, itu maksud saya. Ya, Bukan nggak membingungkan. Kan itu nggak apa-apa, Iya. karena ada di posisinya Pak Dani. Pak Dani kan premisnya lain, sama kayak kami juga bingung sama punya Pak Dani. Begitu, nggak apa-apa, bingung itu kewajaran. Itu. Dan soal yang tinta merah, tinta hitam, tinta hijau, ungu itu juga nggak mau pusing. Itu kan cuman gosipan orang-orang liberal yang bukan kompeten di bidang teologi, hanya bergosip ria, bukan kajian ilmiah. Yesus menarik. Begitu. Kalau Pak Dani seminar ya, itu sama juga kami sah-sah saja untuk Pak Dani, sama kayak kami. Boleh nggak saya ngobrol dengan Mbak Aderion nih, Bang Aderion? Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Bahas apa nih? Saya mau nanya tentang sejarah. Kan Aderion kan makanannya sejarah, ingat nggak? Setahun lebih yang lalu. Nah, ini saya mau ngulangi kembali. Oke. Kalau saya sih matematika, bukan sejarah. Ya, Aderion ini bukan sejarah dia. Tanya aja dia. Iya, Jadi gimana Pak? Oke. Di dalam sejarah kekristenan pada abad kedua sampai abad ketiga ya, menjelang abad ketiga, kekristenan itu yang notabene-nya terpecah menjadi dua kelompok besar. Ya kan? Enggak dong. Ya. Ya itu gimana itu sejarah? Nanti gimana dulu. Oke, boleh. Oke. Ya. Apakah benar dua kelompok itu, ya satu bernama Nesian dan yang satu bernama Arian? Benar atau salah? Silakan dijawab. Bukan. Nggak ada pembacaan seperti itu. Yang ada tuh beda jurisdiksi aja. Yang satu pusat kekristenan itu yang berbeda, bukan berpecah-pecah, enggak. Pak Dani, Arian itu abad keempat, Pak Dani. Iya, abad kedua, ketiga, abad keempat itu Arian. Ya maksudnya ke situ lah, 2 ke 4 gitu Pak, yang Arian dan Athanasius toh, yang Bapak maksud. Nesian dan Arian. Nggak ada, itu bukan perpecahan. Nesian. Bukan, nggak ada itu Pak, perpecahan itu nggak ada. Saya ada membaca, tolong kalau salah diluruskan. Kalau Nesian itu menyatakan Yesus itu Tuhan. Kalau Arian itu menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Jadi dua kelompok inilah yang dikatakan kelompok besar. Nanti akan terpecah. Nanti ada yang namanya Arius dan ada 5 kelompok lagi yang berada di Syria. Berarti Adrian belum membaca. Enggak, yang Bapak tanya itu apa? Yang tentang keperpecahan itu. Gini Pak, jangankan Nisean, dari zamannya apa namanya Marcion, itu juga Yesus bukan Tuhan. Tapi dia dari Bapak Gereja, Uskup. Beda, kalau Nesterian itu bagian daripada Bukan, Arian. Marcion. Dia nggak bilang Yesus itu Tuhan. Itu bukan justru gini loh Pak, banyak orang yang memang dari Kristen juga mengajarkan pengajaran yang salah, yang sebenarnya bukan dari Kristen itu sendiri. Dan itu sudah dinubuatkan sama Yesus. Dari tubuh kita sendirilah justru banyak pertentangan. Itulah bidat. Kalau perpecahan bukan perpecahan. Kekristenan juga ada perpecahan. Nggak ada Pak. Perpecahan di tahun abad segitu. Nggak ada. Banyak dari ajaran sesat, dari Serintus, ngaku-ngaku Kristen, ada. Jadi nggak perlu harus nunggu berapa abad. Dari abad pertama, zamannya para rasul pun begitu, nggak ada. Itu. Yesus saja dibilang penyesat juga. Iya, dia ngaku pengikut Yesus, tapi ngajarin yang bukan diajarin para rasul. Ngakunya Kristen gitu Pak. Dan itu dari gereja. Kalau Yesus itu menyesat itu bukan dari kekristenan, itu dari Yahudi. Kita bukan bicara kita bicara kekristenan. Iya, even dia bilang Kristen bukan Tuhan, itu pasti bukan Kristen. Pasti Islam. Pasti Islam, kayak enggak? Pasti. Islam belum ada. Salah satunya kan Islam belum ada, Rion. Islam itu abad ke-6 lebih. Golongan Arian yang paling terakhir. Adam aja Islam, masa nggak ada sih? Ajaran Islam itu belum ada. Adam kan Islam Pak. Gimana sih?
Adam itu Muslim, beda. Iya kan antara Islam sama. dan wah ini makanya saya sering memprotes Apa arti teman-teman. Islam, Pak? Enggak, emang Pak Dani kenal Allahnya. Mau buat sih? Inilah yang saya katakan, tolong jangan sampai Anda tidak memahami apa itu Islam, apa itu Muslim. Nah, disinilah Anda kalau mengatakan dia Islam, salah. Kalau dibilang Adam Islam, kemudian Ibrahim Islam, tidak. Tetapi kalau Anda katakan dia Muslim, Adam itu kalau dia Kristen. Muslim, ya. Pak Dani, Muslim, Pak Dani, Adam itu Kristen. Itu ada di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu Kristen itu. Adam Kristen, Adam. Semua nabi Kristen, Pak. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 15 itu. Itu Kristen. Kejadian 3 ayat 15 kita baca, Iya. ya kan? Kalau di sini kan enak nih. Adam itu Kristen. Kejadian 3. Jelas di situ. Iya ya, kita gampang kok kejadian. Kejadian 3 ayat berapa? 4 ya? Kejadian 3 15. 15. Nah, kita bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mana? Nah, itu janji kedatangan Mesias. Jadi Adam itu Kristen. Udah ngarang bebas lagi ya. Loh, ngarang bebas. Enggak, ngarang bebas nih, Gimana? gini, jangan bilang ngarang bebas. Coba Bapak baca Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44 kan tadi Bapak kan sudah belajar mana perkataan Yesus mana bukan. Nah, kira-kira itu perkataan Yesus atau bukan yang menurut yang Bapak telah pelajari? Lukas 4 ayat Enggak, Lukas 24 ayat 44. Ayat 44. Itu perkataan siapa itu? Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Alkitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Nah, itu mereka udah tahu Yesus. Jadi itu bukan karangan kami, Yesus sendiri. Iya, bukan saya, bukan ya, itu ya berarti Kristen mereka. Inilah perkata, coba kita renungkan ya. Ia berkata kepada mereka. Ia ini siapa? Inilah perkataanku. Nah, sebelumnya kan ia mengatakan ia berkata kepada mereka. Kan begitu. Iya, perkataannya. Ya, inilah gini Pak, gini cara baca. Inilah perkataan mereka. Inilah perkataan. Bukan, Nah, sebelumnya kan ada apa tulisan? Ini mengutip kata Yesus. Jadi Lukas itu mengutip kata Yesus. Ngerti Iya, nggak? Kalau begitu, mengutip kutipannya benar. adalah kalimat langsung. Nah, Iya. makanya dikutip. Kalau kalimat tidak langsung tidak perlu kutip tanda koma, mengatakan bahwa ia mengatakan pakai gitu. Itu bahasa Indonesia biasa. Oke, berarti ini kalimat langsung. Iya, kalimat makanya langsung. Makanya dikutip. Oke, sudah. Misalnya gini. Sudah paham, nggak perlu banyak lebar lah. Kita udah berarti apa? Share screen. Berarti apa? Udah, saya udah bisa baca. Ini kan saya kan membaca kitab ini. Iya, udahlah. Ia berkata kepada mereka. Atau share screen. Berarti Lukas mengatakan dia itu adalah Yesus. Kan begitu. Jadi Yesus berkata kepada mereka. Kan begitu simpel kan? Iya. Inilah perkataanku. Ya udahlah. Yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama. Lukas 44, Lukas 24 ayat 44. Ya ini bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, menggenapi. Iya, menggenapi. Sekarang kan, pertanyaan saya. Sebentar, kan menulis tentang apa aku kan, Pak? Oke, sorry, belum selesai. Yohanes 5 ayat 46. Coba tolong Pak. Yohanes lompat-lompat lagi. Bukan lompat-lompat, ini lebih meyakinkan. Bukan melompat-lompat. Ya, Yohanes berapa? Yohanes 5 ayat 46.
Yohanes 5 ayat 46. ayat 46. 46. Saya bacakan. Hmm. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Hmm. Sebab ia telah menulis tentang aku. Lalu. Nah, terus sekarang saya tanya. Hmm. Ya, sekarang pertanyaan saya. Ya itu contohnya tadi itu ya udah di kejadian. Oke. Ya, lantas mau apa? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Itu Ya. kata Yesus kan? Kepada orang Israel. Tapi faktanya, Nah, iya, faktanya ini Yesus lo ngomong loh Pak. Bukannya kami yang ngomong. Iya, fakta. Benar. Bahwa memang ada tertulis tentang dia. Iya, Faktanya gimana, faktanya di coba? Israel. Faktanya di Israel sampai sekarang berapa persen yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Sekarang dulu. Enggak gini, dulu itu dari dulu juga. Pak, dulu itu orang-orang Israel banyak yang percaya sama Yesus. Tapi mereka itu karena bait suci itu hancur, mereka buatlah satu kitab tulisan sendiri, namanya adalah kitab Nasoret dari Kodeks Aleppo. Itu semua tentang kemesiasan Yesus dihancurin. Supaya apa? Supaya orang-orang Yahudi itu nggak mau berpaling ke Yesus lagi. Dan kekristenan itu namanya Birkat Haminim, itu disumpah, dihardik. Pokoknya dilaknat lah sama orang Yahudi. Dikutuk. Itu kalau dari zaman tahun 30 sampai 90, semua orang Kristen, orang Yahudi banyak percaya sama Yesus. Jangan salah. Memang murid Yesus itu orang apa? Bukan orang Palembang itu orang Yahudi semua. Dan orang Yahudi sekarang lagi bingung kapan Mesias datang. Betul. Sudah 2.500 tahun nggak datang-datang. Ayo. Mau nunggu berapa tahun? Kasian Ayo. banget. Tapi gimana yang udah ditutupkan kok. Ya memang ngokong kok Yahudi dari dulu. Tapi Tuhan sangat mengasihi dia. Itu. Betul, Pak. Tanya sama orang Yahudi, kapan tuh Mesias datang? Belum bro. Walau alam. Walau alam. Oh, lu belum tahu siapa Mesias mereka? Gak tahu bro, ada baru, ada yang baru lagi. Ada si Benyamin Netanyahu. Jadi Mesias mereka itu harus dari orang Lewi, suku Natan, beneran sungguh. Oh, bentar lagi diganti katanya Israel tuh Benyamin. Jadi itu dari nubuatan Rabi Yitzhak Kaduri. Dia ngaku anak Allah nggak? Nggak usah, nanti kalau mati Benyamin mati batal lagi bro. Nggak jadi, cari lagi. Iya, berkali-kali mereka salah Pak. Iya Pak, manusia pasti mati. Apa-apa, nangis saja di tembok ratapan. Iya bener. Memang imamat mereka itu kan udah berubah sekarang. Buktinya apa? Mereka itu nggak bisa 2000 tahun udah nggak bisa melakukan korbanot. Korban nggak ada lagi mereka, nggak susah bisa. mereka. Penebusan dosa itu nggak ada lagi di mereka 2000 tahun. Ada korbannya bro, ada. Korbannya itu ngelilingin kepalanya pakai ayam 3 kali. Loh ya itu dia, itu siapa yang ngajar? Nggak Kan tahu. itu nggak ada yang ngajar, nggak ada yang ngajar. Di pasar bisa, bisa. Yang penting ada ayamnya diputerin aja sambil baca kitab. Habis itu akan tukang potong. Tapi itu yang gue baca, orang Yahudi pun juga banyak yang menentang. Nah, itu hanya sebagian kecil atau sebagian besar dari Yahudi. Ya, Yahudi TikTok kan menentang. Nggak, Yahudi sono Askenazi lah mulai itu. Soalnya kan itu kan pakai jas tuh mereka tuh. Pakai jas itu kan berarti dari Eropa. Eropa itu Prancis. Nah, itu berarti Askenazi. Loh, tapi Yahudi yang benar di sana, bro. Yang di sini hitam itu, topi koboi hitam tuh. Ya, tunggu. Yang di sini benar-benar TikTok, bro. Yahudi yang asli dia harus pakai kacamata. Yang khusus, yang jarak pandangnya 3 meter, bro. Di sini Yahudi TikTok pakai itu enggak? Bro, Yahudi pun ada yang liberal, ada yang ateis, ada yang agnostik. Jadi jangan pikir Yahudi itu semuanya apa ya? Semuanya Yudaisme atau Kristen. Iya. Nanti terlalu lebar ya. Tapi gini ya, biar lo tahu ya. For your information, Masoretic Text itu ada 2 kodeks. Kodeks Leningrad sama kodeks apa?
Aleppo. Ada 2 tuh. Itu berbeda tuh. Itu juga berbeda, bro. Iya, tapi itu nantilah masalah yang beda. Kita balik lagi. Ngomong-ngomong, Dani kenal Allahnya nggak? Mau buat tes sih? Allahnya Mbak Dani di mana? Apanya dia?